Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Siska, NIM 1062000073. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai mata kuliah Hukum Acara Pidana. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan sifat hukum acara pidana. Masuk pada latar belakang, dari banyaknya bidang di dunia ini yang mencakup sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya menunjukkan adanya kebebasan di dalam bermasyarakat. Hukum pidana di sini dapat memberikan peranannya melalui pemerintah dalam menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru dan memberikan perintah kepada para penegak hukum untuk memasuki berbagai bidang yang luas tersebut. Hukum pidana yang dimaksud adalah adanya berbagai ketentuan yang lebih banyak berisikan suatu kebijakan mengatur dengan norma-norma hukum pidana. Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata-kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dilakukan dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun, setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran atau deskripsi awal tentang hukum pidana. Pidana artinya hukuman, sanksi, rasa sakit, penderitaan. Hukum pidana berarti hukuman atau peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Pembahasannya yaitu subjek dan objek hukum acara pidana. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang. Dewasa ini, subjek hukum dibagi menjadi 1. Orang atau manusia. 2. Badan hukum. Adapun penjelasan dari keduanya yaitu orang dalam hukum, yaitu perkataan orang berarti pembawa hak dan kewajiban atau subjek di dalam hukum. Pada masa sekarang, tiap orang tidak peduli kebangsaan, agama, dan statusnya adalah subjek hukum. Pada zaman dahulu ketika masih ada perbudakan, budak bukanlah subjek hukum tetapi merupakan objek hukum dan dapat diperjualbelikan. Selain itu, dulu dikenal istilah kematian perdata, yaitu pernyataan pengadilan yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh memiliki hak apapun lagi. Hal yang demikian tidak dimungkinkan lagi berdasarkan pasal 3 BW yang berbunyi, tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan. Hukum yang berupa pencabutan hak dan memang masih ada, tetapi terbatas kepada pencabutan terhadap hak-hak tertentu saja. Hukuman yang semacam itu tidak langsung, hanya untuk sementara waktu saja. Hak-hak tertentu dapat dicabut, diantaranya hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak sendiri, hak menjalankan kekuasaan bapa, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri, hak untuk menjalankan pencaharian tertentu. Sumber-sumber hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan yang bertujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum. Dalam hukum material yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum material. Hukum acara pidana sebagaimana kita ketahui bersama di dalam pembagian hukum pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal yang berfungsi antara lain sebagai sarana untuk terwujudnya hukum pidana material.
Walaupun tidak ada kesamaan pendapat di kalangan pakar hukum pidana mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan dari hukum pidana tersebut, namun yang pasti adalah bahwa keberadaan hukum secara pidana itu menjadi dasar dalam proses peradilan pidana yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa, hak dan kewajiban dari penyidik, hak dan kewajiban dari jaksa penuntut umum, hak dan kewajiban dari hakim, dan serta kewajiban advokat. Tujuan hukum acara pidana sejalan dengan fungsi hukum, yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberi keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan putusan. Dalam pedoman penulisan KUHP telah dirumuskan mengenai tujuan hukum acara pidana, yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Selanjutnya, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu perlu dipersalahkan. Masuk pada asas-asas hukum acara pidana. Sebagaimana kita ketahui bersama, sistem peradilan pidana harus memiliki dasar tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif, berjalan sesuai real yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut. 1. Asas legalitas, yaitu asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas kelayaan atau kegunaan, yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroperasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Ketiga, asas prioritas, yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana atau pertimbangan aktivitas yang perlu didahulukan. 4. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Yang kelima, asas subsidiar, yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan, tetapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Yang keenam, asas kesamaan di depan hukum, yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum. Masuk pada ilmu bantu dalam hukum pidana. Yang pertama, ilmu logika. Di dalam menangani suatu perkara, seorang penegak hukum harus mempelajari prinsip berpikir yang sistematis, logis, dan rasional sehingga mempunyai kemampuan untuk korelasikan antara alat bukti yang satu dengan yang lain dan juga dapat menilai suatu kewajaran tentang suatu peristiwa. Yang kedua, ilmu psikologis, ilmu yang mempelajari jiwa seseorang, jiwa yang sehat, sehingga dengan memahami jiwa seorang tersebut diharapkan mampu mengungkapkan keterangan yang selengkap-lengkapnya dari pelaku. Ilmu psikiatri dewasa ini ilmu yang paling banyak digunakan karena ada kecenderungan pelaku tindak pidana berpura-pura gila atau sakit jiwa hanya untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Ilmu yang mempelajari jiwa yang sakit dan bertujuan untuk menentukan apakah orang tersebut benar-benar sehat jiwanya atau tidak. Ilmu kriminologis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab seorang melakukan kejahatan, yaitu mencari akar permasalahan.
Jadi kesimpulannya, hukum acara pidana sebagaimana kita ketahui bersama di dalam pembagian hukum pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal yang berfungsi antara lain sebagai sarana untuk terwujudnya suatu hukum pidana material. Walaupun tidak ada kesamaan pendapat di kalangan pakar hukum pidana mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan dari hukum pidana tersebut, namun yang pasti adalah bahwa keberadaan hukum acara pidana itu menjadi dasar dalam proses peradilan pidana yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa, hak dan kewajiban dari penyidik, hak dan kewajiban dari jaksa penuntut umum, dan hak kewajiban dari hakim, dan hak serta kewajiban advokat. Tujuan hukum acara pidana sejalan dengan fungsi hukum, yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan putusan. Dalam pedoman penulisan KUHP telah dirumuskan mengenai tujuan hukum acara pidana, yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Selanjutnya, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu perlu dipersalahkan. Masuk kepada materi yang kedua, yaitu hukum acara pidana, penyidikan dan penyelidikan. Latar belakangnya, penyidik merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Langsung ke pembahasan. Sistem informasi. Dalam hukum pidana dikenal istilah laporan dan pengaduan, yang keduanya merupakan pemberitahuan terkait tindak pidana terhadap pihak berwajib. Meskipun keduanya merupakan pemberitahuan, namun di dalam hukum kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan ini terkait dengan pihak yang melaporkan, isi dan jenis tindak pidana yang akan menjadi pembahasan tulisan ini. Berdasarkan pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHP, disebut juga laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Masuk pada penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang digunakan buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Masuk kepada upaya paksa atau penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hukum acara pidana dikenal sebuah konsep yang disebut sebagai upaya paksa. Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun. Hak-hak tersangka dalam KUHP. Tersangka menurut KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik. Apabila perlu, maka ia dapat
dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang. Masuk pada berita acara dan pemeriksaan BAP. Kata berita acara merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu berita dan acara. Menurut bahasa, kata berita berarti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa, kabar, pemberitahuan, pengumuman. Sedangkan kata acara berarti satu, hal atau pokok yang dibicarakan, dua, hal atau isi karangan, tiga, kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan atau diperlombakan, empat, pemeriksaan dalam pengadilan, dan yang kelima caranya. Masuk pada penyerahan BAP ke JPU. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan, maka ia memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Apabila penyidik telah selesai dan sempurna dalam melakukan proses pemeriksaan, penyidikan secepatnya harus mengirimkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum. Penyidikan diharuskan membuat berkas perkara sesuai dengan ketentuan pasal undang-undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam pasal 121 KUHAP, yaitu penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan. Mungkin hanya itu materi singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.